Mari demaita sian buku de nomor 550 lalu ayat sada saat rodi ayat tolu. Surgo namano padaging ng tondiki odolo aku salele goluku yoku dotok tonggo armi Kristus debata anak si palua jolma pardosai odolo aku salele ngoluku puji oku dotok tonggo armi Toni parbadi ayataku manjong tu ngoluani odolo aku salele ngoluku puji oku dotok tonggo armi Mar hite kuari de bata ama dot kuari anana Tuhan Yesus Kristus dot kuari to di perbadia na tumo palagi do tanaon amen. Martua do halak na manaon pengucunan ay duk tau sian pengucunani daloon na do tupal hanguluan na pinarbaga-baga di Tuhani tuk akka na holong rohadi ibana. Haleluya. Haleluya 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 Martang yang maita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hupang ido hami tuho salehon mato dimna badiai tu bagasan rohanami sai paian di bagasan hami asini roham dohot hati koran na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami sai ramoti hami dia hama masa di pengujunan pargukoi mahami mangulaon lomoni roham asalam marasuni rohami mida denggan di pambahenanmu di hami mar hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dimaita. Salehon matuton dinami tonim nasun badiai
mahami be mari hite mudarmi. Tangion hamu mapatik ni debata iman ini sen sada Petrus 5 memuka ayat onom 1 di ayat pitu. Atong patu toru hamu madirimuna tu toru ni tangan ni debata nagugui asa di patibo hamu ditikinai tinggako kamu ma nasa na hinolso di rohamu na tu ibana ai di sariod do hamu ima sana atong rak mangidogogo mahita Tuhan debata ale Tuhan debata. Mari dia mahita. Jolo tunaloja dolang kaki di son marsahit dorohaku di bain portibion karhiri mawai salpu luhut di tanoon pai maro Tuhan inon manjo nasoraton nasal pudoi dan jujur dosaku Tuhan tung sesadoi di bain mudarnai dan ditulak Tuhaku beang ayar sakni rohaku tungsal pudonuai magotap akaran teni dosa ini ban Tuhaku nalau mate ihau parsilangi ibana paluana martua rohaki nasal pudoi dan dijujur dosaku Tuhan tung sesadoi di bain mudarnai dan ditulak Tuhaku beang Tato poti madosata martang yang maita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para sirwa dang lomor hamida hamatian di pardosa mula manyan parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham alani ubain pangido hami saya sudati matur-turum asa una mangonai betu hami saya sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pargogoi mahami asa margogo hami mar hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa Roma hamu tuau asa mangoli to dimuna ninna Tuhan Jehova tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadap botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas tu muse hasangapun ma di debata na di gijang amin kor punganina
Mari dema ita. Pangunjunan sai bengit maho ai molodung monang lam togu maho akajahaton sai patunduk ma Yesus pangasahon ikon monang ho jalo pangrupion siang Tuhan ta Yesus dapot ho agogon mando pangmusuhi umpali parade debata diho tusude namonang di portidion Kristus pamalumon pahisahoko Yesus pangasahon ikon monang ho kalau pangrupion siang Tuhan ta Yesus dapot ho agogon mando pangmusuhi. Tangion hamuma hatani debata turpuk epistel di minggu 20 dung Trinitateson ima sian buku Yakobus 5 mamuka ayat 12 saat rodi ayat 10 tajama markati sore alai parjolo di saluhut ale akadong aku unak kamu manolon-nolon manang tu parlangitan manang tu tanoon manang tu panolonan na asik pe alai hatamuna olo hot mai olo ia hatadam hot madam asa unang madabu ham tu bagasan uhum molo adong namar said di hamu di jauh maakka situan ni huriai asa ditangyakon ibana di dapol ma ibana dot miak mar hite-hite guar ni Tuhani atong masih topotan dosa mahamu dot masih tangyangan asa malum hamu na margogo situ tudo tangyang di patigor molo di haburjuhon dungi diulai mamatangnya jala di leon langit ima udan dungi di patupuhon mat tanoi na di tanoi ma parbuena ido saatna martua doakan nama tumangion hatani debata jalan neopepsa amin kor remaja napo 10 kor dari podong suara orkes 11 GPIB Bahtera Kasih.
bisa aja menghadap ke depan aja.
Parinde mahita. Roh aku di Tuhanku yang terbaik terhiriman ondo tok tong tangi aku tulang bungmu au patah lobi pos doro haki sai patu lusonai boa nonna autusi uhilala ganu pari paniok nadi aon sai tok tok di pesari sari nang tadi ya rohakon nang lam tu tinggil nai pinggol parton dioki lau mambar lomo nai. Taha tidako ma haporseo tai songo na hina tidako ni dongata sa porseo ni sa dok portibion rap maita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parkuko na sa tudusan ngatno palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuan si Maria bagay-bagabian selton di parbodia ido tuata atu mau na bernit di pahamun silatus na mata terpajal do ibadah di au pinar silang na tuat tuban ortur tanom na mulak mengulu dari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamuni di bata Jehovah amanai parkogonas katudosani di simai bana pai mamulok sogutonon manghumi halak na mengulu do namate au porsia tu di perbadia jelarong sada huria na badia huria hato pan halak Kristen akan na badia do dihasesani dosa do dihatain na mandok mula mengulu sugut daging dihalak nong mate do dah menguluan nasura sudah amin. Persembahan pujian lansia dan keluarga GBP Tamarunang.
Korpungan nama.
Tabege mati ting di huriatta nama saja di minggu tasadarion. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 2 November 2025. Sada Romawi Nawarragam, sada. Goarni Minggu Tasadarion, ima Minggu pa 20 Hodung Trinitatis. Topik Minggu, ditangihon debatado, tangian di hata Indonesia didok, Tuhan mendengar seruan hambanya. 2. Pengkhotbah. Di ibadah minggu hari ini 2 November 2025 yang berkhotbah bagi kita yaitu Bapak Pendeta Mikael Taruk Lakbi STH, Pendeta GPIB Bahtera Kasih Makassar. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. 3. Pertangyangan wilayah 2. Di Patupa Huriatta do pertangyangan wilayah 2 di hari Selasa 6 November 2025 masuk pukul 10 sia 30 wita di bagas ni keluarga PPH Pajahitan A Boru Simbolon, nama alamat di Jalan Goaria Pondok Asri Sada Blok A8 nomor 6 Asaroma sude ruas ni wilayah 2 dohot perhalado dohot keluarga di ulau ni. 4. Paduan suara orkes 11 GPIB Bahtera Kasih Makassar. Di ibadah minggu hari ini paduan suara orkes 11 GPIB Bahtera Kasih turut serta mempersembahkan pujian. Gereja mengucapkan terima kasih atas persembahan pujiannya. 5. Semarak Lomba Pesta Gotilon dan HUT ke-16 HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriatta do marhite panitia Pesta Gotilon do HUT ke-16 HKBP Tamarunang sonaka kegiatan sada vokal solo anak sekolah minggu menyanyikan lagu wajib dan lagu bebas semua horong. 2. Menghafal ayat Alkitab untuk anak sekolah minggu. 3. Makuti tadok untuk ina. 4. Joget balon untuk ina. 5. Karaoke lagu rohani untuk umum. 6. Catur bersifat eksibisi untuk umum. Sudah kegiatan ini di Patupa pada tanggal hari Sabtu 8 November 2025 mulai pukul 9.00 sampai dengan selesai. Asa parsidoho masude ruas ni Huriatta biaka perlombaan. 6. Undangan ibadah syukur, undangan ibadah ucapan syukur. Di Jalo Huriatta do undangan ibadah ucapan syukur sian keluarga Dr. Andus PM Sihotang A Boru Samosir SPD. Nah di Patupa di hari Rabu 5 November 2025 pukul 10.00 wita maringanan di Hotel Premier Jalan Perintis Kemerdekaan samping kantor Polda. Asa parsidohot ma ruas ni Huriatta di undangan nasida. 7. Pasahat yuran bulanan November. Di Parminggota Sadarion pasahat yuran bulan November dohita marhite amplop tu inganan naung di para di Huriatta. Tapasahat ma di bagasan Lasni Roha. 8. Amplop operasional Huria. Di Parminggota Sadarion pasahat amplop tujolo dohita ima tu operasional ni Huriatta. Tapasahat ma di bagasan Lasni Roha. Sia ruas nomor sahid.
Parhalado dohot sude ruas ni huria KWP Tamarunang manang yakon ruas nomor sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatama na mga lehon hamalumon dohot hai pason. Molo adong sian ruas ni huria tanamar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua matu parhalado manang padita. Ruas nomor sahid sada Agusta Christine Boru Sianipar ulai tolu perawatan di Jabu. Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. MFD Siregar AMD wilayah Sada perawatan di Jabu. JJ Hutapea wilayah Sada di Rumah Sakit Wahidin. Nyonya B Sinaga SE Debor Silain SST MKS MKEP wilayah Tolu perawatan di Jabu. YFH Sitorus wilayah 2 perawatan di Jabu. B Sinaga SE wilayah Tolu perawatan di Jabu. Nyonya S Saragi ST Borusi Payung wilayah Sada di Rumah Sakit Dr. Tajudin. Nomor 10 ruas nama ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata nama ulang tahun siap tanggal 27 Oktober 1-2 November. Saitu hatama na mga lehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahi pason. Ruas na marulak taon sada Maralatan Sibolon tanggal lahir 28 Oktober 1990 wilayah 2. Elvira Kondoi Boru Simarmata SE tanggal lahir 30 Oktober 1989 wilayah 3. Tolu Alberto Alantius Nababan tanggal lahir 30 Oktober 1994 wilayah 1. Opat Airin Pasaribu tanggal lahir 31 Oktober 2013 wilayah 1. 5 Samuel Mengatur Hutapea tanggal lahir 1 November 2017 wilayah 1. Poda Tolu ayat saplonom di tangan Nasiamudo Gajang ni umur di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon. 10 sada ulang tahun Pardonga Saripeon. Parhalado dor sude ruas ni huria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardonga Saripeon tu ruas nama rayahon siap tanggal 27 Oktober 1 tanggal 20 November. Ruas nama rayahon Ima Amang sada keluarga K Manurung SE Dokteranda R Borunapitu tanggal 27 Oktober tahun 1991 wilayah 3. 2 keluarga AW Sitorus ST JR Boru Sihombing SE 29 Oktober 2016 wilayah 1. Saya tuhat tamana saya toktong mangaleo pasu-pasu tu keluarga nasida. Ruas narotu parmingguan. Minggu 26 Oktober 2025 Minggu Magodang 157 halak. Minggu 26 Oktober 2025 permingguan anak sekolah minggu 80 halak. Selasa 28 Oktober 2025 pertanyaan wilayah dan dihasuton yamang keluarga Ate Bakara inang situa Kristen FD 40 sada halak. Tik-tik tambahan Kor gabungan latihan kor gabungan Naposo Ama Ina Lansia HKBP Tamarunang dalam rangka perayaan Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-16 HKBP Tamarunang diharapkan kepada seluruh Naposo Ina Ama dan Lansia melakukan latihan kor, mengikuti latihan kor pada hari ini setelah habis ibadah. 2 Romawi Parhepengon ni Huriata Boy Mata Bereng di titing Parhepengon nadong di Hitabe dohot di slide LCD. Songoni titing ni Huriata di bagasan mingguan tatang yakom ma asa gabi pasu-pasu dohot lasni roha di hita tarlungobi gabi hamuliaon di goar ni Tuhata. Amin.
Marede maita hu tapasa peliata sada A sada B dohot pelian 2. Yesus hapus aku, unang au pasombu, au dihapun jungat, dinaso mardongan, hotong tong dongaku, di pardalan Yesus hapus aku, unang au pasombu, ho sambing rajaku, hodo olo aku, na posom doau di harajaonmu, sonang marohaku, dung takas diau, ho sambing rajaku, jala olo aku. Di harajaonmu tigordo uhumu, ho mahu ihuton lau Tuhan oluan, naung torang tarida, sonang donasida, di harajaonmu alani uhumu, masa asiroha didasi pardosa, Yesus domanesa, dosa sasudena, nagogo mudana, mamitori kita, aka asiroha, masa di pardosa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, karena pada pagi hari yang indah ini Tuhan telah kumpulkan kami di tempat ini dengan tubuh yang sehat,
Dan di saat ini kami bersama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh senantiasa kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, kitab Nehemia. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan baca dari Alkitab edisi terjemahan baru 2. Firman Tuhan berkata begini, Kisah Nehemia bin Hakhalyah. Pada bulan Kislev, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengakui segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu demikian. Bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu
aku ini juru minuman raja. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Amang Inang Horas. Ini bahasa Indonesia ya. Jadi yang seperti kami GPIB bersyukur gitu ya, karena tidak ada bahasa Bataknya ya. Ini kali ketiga saya melayani di tempat ini, tapi lama juga ya gitu. Sudah banyak pendeta-pendeta di sini ya. Gitu, jadi lama sekali. Ada beberapa hal yang akan saya tafsirkan buat Amang Inang untuk dapat memahami bagian-bagian Alkitab dari pembacaan kita pada pagi hari ini di Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Yang pertama, apa yang ada di kitab Nehemia? Nehemia adalah penulis utama dari kitab ini. Nehemia yang berarti Nehem itu berarti penghiburan, dan yaitu Tuhan, berarti Tuhan menghibur. Lalu apa pekerjaan yang ada yang dilakukan oleh Nehemia? Pekerjaan Nehemia itu adalah seorang, kalau Amang Inang baca di ayat 11 terakhir, dia adalah seorang juru minuman raja. Apa tugas seorang juru minuman raja? Yang pasti bahwa Nehemia harus menyiapkan dan menyediakan setiap makanan dan minuman yang hendak dikonsumsi oleh Raja Artasasta. Jadi sebelum seorang raja makan minum, dia harus pertama-tama mencicipi. Nehemia pertama dulu cicipi. Jadi kalau makanannya baik dimakan. Tapi kalau makanannya penuh dengan racun, maka dia yang pertama-tama mati. Itu tugasnya seorang juru minuman. Dan juga, masih yang pertama, dan juga bahwa Nehemia adalah orang buangan dari Babel. Pada masa Raja Artasasta, dia adalah orang atau dia adalah bagian dari pekerja yang ada di kerajaan Artasasta. Kalau Amang Inang tahu, Raja Artasasta ini adalah raja orang Persia. Walaupun dia orang buangan, tapi di kerajaan Persia dia adalah seorang juru minuman. Itu latar belakangnya yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang dapat kita jumpai? Mengapa kitab ini ditulis? Lalu kita baca, lalu akan kita pahami. Kitab Nehemia ditulis karena ada laporan di dalam ayatnya yang kedua. Kalau Amang Inang lihat di sana, ada seorang yang bernama Hanani bersama dengan teman-temannya. Mereka datang dari Yehuda berjumpa dengan Nehemia. Lalu obrolannya begini. Saya bawa Amang Inang untuk dapat bisa merasakan. Hanani bilang, Nehemia di Yehuda lagi dalam keadaan yang hancur.
di Yehuda sana, tembok Yerusalem hancur sekali. Dan sampai saat ini tembok itu belum dibangun. Sebagai orang yang mendengar cerita dari temannya, maka Nehemia merasakan begitu berat permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Yehuda pada masa itu. Maka dari itu, ketika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, maka kita bisa melihat dalam kesedihan yang dialami oleh Nehemia pada masa itu, Amang, Inang, orang-orang Yahudi, mereka kalau mendapatkan informasi yang sungguh-sungguh membuat mereka sedih, kebiasaan orang-orang Yahudi itu, mereka akan duduk di tanah. Kalau dapat informasi, lalu ikut merasakan hal yang sama, mereka akan duduk di tanah. Lalu apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan adalah mereka mengambil debu lalu menabur debu itu di atas kepala. Lalu pada saat itu, ketika mungkin tangisan yang mereka lakukan ikut merasakan penderitaan sesama mereka, agar lebih mendalam lagi, yang mereka lakukan adalah berpuasa. Mereka berpuasa. Dan setelah mereka berpuasa, yang mereka lakukan adalah mereka berdoa. Itu yang sedang dilakukan oleh Nehemia ketika mendengar informasi dari Hanani ketika tembok Yerusalem itu hancur. Oleh sebab itu, dalam catatan sejarah perlu kita pahami bersama, Amang, Inang, bahwa ini merupakan, Nehemia ini adalah bagian dari orang-orang pribadi yang Tuhan siapkan untuk membawa gelombang ketiga. Sebenarnya kalau Amang Inang sebagai pembaca Alkitab yang setia, orang-orang Israel itu mereka dibuang di Babel selama 70 tahun. Makanya Alkitab dengan jelas dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 ayat 11 itu jelas sekali. Ayat 10, selama 70 tahun Tuhan tidak mau dengar. Tuhan tidak mau tahu mereka. Tuhan mau bilang biarkan mereka. Biarkan mereka dalam penderitaan. Biarkan. Tapi selama 70 tahun itu, dan setelah 70 tahun, di Yeremia pasal 29 ayat 10 itu jelas, baru Tuhan datang, Tuhan tolong mereka, dengan perlahan-lahan mereka keluar. Makanya ini Nehemia adalah bagian pemimpin yang akan membangun tembok Yerusalem. Kalau Amang Inang sebagai pembaca Alkitab yang setia, gelombang yang pertama itu
dibawa kepemimpinan seorang yang bernama Zerubabel. 50.000 orang dia bawa keluar dari Babel menuju ke Israel, 50 orang. Itu gelombang pertama. Untuk apa? Untuk membangun bait Allah yang hancur. Lalu gelombang yang kedua itu dibawa oleh seorang yang bernama Esra. Dia bukan lagi membangun bait Allah, tapi Esra Tuhan persiapkan untuk membangun rohani mereka. Karena kita tahu bersama bahwa di Babel itu hampir semua penduduknya penyembah berhala. Maka Esra diutus pada gelombang yang kedua untuk membangun rohani mereka, membangun Taurat mereka, membangun keagamaan mereka, agar orang-orang buangan ini di saat mereka kembali, iman mereka itu, rohani mereka itu sudah tertata kembali untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah Yahweh. Nah, tibalah pada gelombang yang ketiga, walaupun memang jaraknya agak jauh dari gelombang kedua sampai gelombang ketiga. Tiba gelombang ketiga, yaitu Nehemia. Dia tidak lagi membangun bait Allah, dia tidak lagi membangun rohani umat, tapi dia membangun tembok Yerusalem yang roboh itu. Oleh sebab itu dalam kesedihan inilah maka Nehemia datang pada Tuhan. Ini masih yang kedua yang saya tafsirkan. Dia datang kepada Tuhan. Makanya ketika kita membaca bagian Alkitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11, kita akan berjumpa bahwa Nehemia dalam pergumulan yang berat, dia datang berdoa. Dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan segera datang menolong umatnya. Makanya ketika saya baca bagian Alkitab ini yang dipersiapkan oleh Jemaat HKBP Tamarunang, saya berjumpa ada hal yang unik loh. Kalau Amang Inang membaca di dalam ayatnya yang saya ajak Amang Inang lihat ayat 6 dan 11. Ada 2 kali kata telinga. Ada 2 kali Nehemia berdoa, dia bilang ya Tuhan berilah telingamu. Dia tidak bilang ya Tuhan beri mulutmu. Enggak. Ya Tuhan berilah, ayat 6, ya Tuhan berilah telingamu. Ayat 11 dia bilang ya Tuhan berilah telingamu. Artinya apa? Artinya bahwa Nehemia sangat yakin ketika dia berdoa, ada telinga Tuhan yang akan mengabulkan doa itu. Dia tidak bilang Tuhan berilah matamu, enggak. Tuhan berilah mulutmu, enggak. Tuhan berilah lidahmu, enggak. Tapi ayat 6, ayat 11 itu jelas sekali. Dia yakin bahwa ada telinga Tuhan yang mendengar doa umatnya. Oleh sebab itu di dalam pembacaan kita Nehemia sangat, ini tokoh Nehemia ini luar biasa Amang Inang. Nehemia sangat menyadari walaupun orang-orang lain yang berbuat dosa, walaupun umat lain yang penuh dengan dosa, apa sih dosanya umat? Dosanya umat Israel itu 2. Mereka penyembah berhala dan mereka suka kawin campur di antara bangsa-bangsa lain. Itu dosa. Makanya Nehemia doa, walaupun orang yang berbuat dosa dan salah, tapi dia datang berdoa pada Tuhan, meminta
agar Tuhan mengampuni dosa mereka. Dan di dalam doanya dia meminta di ayat 11 terakhir itu, dia meminta pada Tuhan agar Raja Artasasta itu mengizinkan dia untuk pergi membangun kembali tembok Yerusalem. Kan dibilang di situ tuh. Dia bilang, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini siapa? Ya Raja Artasasta. Karena ketika Amang dan Inang membaca pasal selanjutnya, itu jelas sekali bahwa hanya orang penting yang bisa keluar dari kerajaan Raja Artasasta. Makanya ketika dia pergi untuk membangun kembali tembok Yerusalem, Nehemia mendapat kedudukan dan jabatan sebagai bupati. Dan ketika dia dapat jabatan kedudukan sebagai bupati, maka dia dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas. Bahkan secara material pun dapat dukungan dari Raja Artasasta. Mungkin dua hal itu yang bisa saya tafsirkan buat Amang dan Inang untuk dapat memahami Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Lalu apa yang mau kita bawa pulang agar firman ini dapat menjadi bekal untuk kita bawa sepanjang minggu ini dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, milikilah hati yang peduli. Akhir-akhir ini jujur-jujur saja ya, jujur saja. Akhir-akhir ini kalau kita bantu orang, kita pasti berpikir ada nggak untungnya, betul? Jujur-jujur saja deh. Saya ini pendeta yang suka jujur-jujur. Bener. Makanya waktu sebelum saya masuk Makassar, saya 7 tahun di jemaat yang lama. Karena terlalu jujur. Kita kalau bantu orang, selalu pikiran kita itu ada nggak untungnya. Ketika saya bantu dia, untung atau rugi nggak? Bener, itu yang selalu kita kerjakan tuh. Kalau mau untung, kita jualan aja. Kita usaha itu pasti untung. Tapi ketika kita menjadi bagian orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, maka untung dan rugi itu tidak lagi menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita. Hal yang terpenting dalam hidup kita hanyalah satu, memiliki empati, memiliki perasaan yang sama dengan orang yang merasakan kesusahan. Makanya kalau di gereja kami itu ada istilah beberapa suku di sana, ale rasa beta rasa. Kalau di sini mungkin saya cuma tebak-tebak saja, aupedo manghiras ho. Betul enggak? Hah? Salah. Aupedo manghiras ho. Betul? Salah ya? Hah? Tunggu. Ini Huria Kristen Batak Protestan kan? Ya. Au di sini do. Salah. Oh salah. Berarti kurang kuat intelijen saya ini. Ini, ya. Salah ya. Gitu.
Jadi apa? Hah? Ya itu ya. Ya nantilah selesai ibadah baru kita ngobrol ya, emang. Berarti kurang kuat intelijen saya ini. Dia istilah orang sekarang sota. So tahu dia ini. Dia bilang, Pak Pendeta, gitu. Saya tanya, apa kalau kamu rasa saya rasa? Gitu. Dia bilang, au pedo manghirasho. Betul nggak? Betul. Nanti Amang Inan di HKBP tahu itu. So salah ini. Gitu ya, maafkan lah ya. Gitu. Memang begini. Saya tanya sama orang Batak, dia sudah lama keluar mungkin dari HKBP, toh. Gitu. Jadi sudah sudah beda, gitu ya. Jadi hal yang pertama yang bisa kita miliki yaitu milikilah hati yang peduli. Maka ketika kita memiliki hati yang peduli, maka niscaya pada saat itu saya pastikan bahwa kita adalah pelaku firman Tuhan yang hidup. Kalau kita memiliki kepedulian. Makanya kalau ada orang sakit di rumah sakit, ini contoh, tidak ada di HKBP Tamarunang. Kalau ada orang di rumah sakit, lalu ketika kita mendengar berita, sudah tahu belum? Si A sakit. Gitu. Dia sakit di rumah sakit. Lalu apa jawaban kita? Jawaban kita ketika kita masa bodoh, kita bilang apa ketika kita mendengar masa? Nah itu toh, kan selalu begitu, masa? Nah gitu. Tapi ketika kita bertanya, sakit apa? Sakit apa dia? Iyo, dia kecelakaan, ditabrak bajai. Gitu. Lalu apa balasan kita? Mampus. Kan kita begitu. Ini jujur-jujur saja. Itu kan yang secara spontan tersampaikan pesan itu kan. Apakah roh Allah seperti itu? Tidak. Roh Allah yang hidup akan senantiasa menolong kita walaupun dia adalah musuh kita. Roh Allah itu tidak membeda-bedakan saya dan saudara dalam hal menolong orang lain. Enggak. Namun yang pasti di saat ada orang susah, kita harus hadir seperti yang dikerjakan oleh Nehemia. Dia ikut merasakan apa yang dirasakan, lalu dia berdoa dan berkabung. Itu kita itu susah, orang-orang Kristen, ketika ada orang yang lebih dari kita, di atas kita, apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan ketika kita lihat dia di atas, kita tusuk-tusuk dia. Rasa. Iya kan? Ketika dia ada di bawah kita, apa yang kita lakukan buat dia kalau kita benci? Kita injak-injak. Kita sebarkan hal yang tidak baik. Lalu ketika dia sama dengan kita, sejajar dengan kita, apa yang kita kerjakan? Kita apa? Sikut dia. Kalau perlu dia jatuh, hancur dia. Itu kan tindakan-tindakan yang salah. Apakah hal seperti itu berkenan? Apakah itu bentuk hati yang peduli? Tidak. Bentuk hati yang peduli ketika kita melihat ada orang lain dalam kesusahan, saya mampu menolong dia. Itu yang benar. Makanya persembahan janda sangat diterima oleh Tuhan. Dia memberi dari apa yang tidak dia punya. Belajar dari itu. Pesannya cuma satu buat kita. Milikilah hati yang peduli. Dan terakhir, apa pesan firman Tuhan untuk kita semua? Apapun masalah Amang Inang, tetaplah berdoa, bukan panik. Kalau kita ada masalah, fokus kita hanya pada Tuhan.
Kalau kita ada pergumulan, fokus pertama kita hanya pada Tuhan. Kalau kita sedang dihantui dengan hal-hal yang tidak baik, fokus kita hanya pada Tuhan. Jangan ketika pergumulan, permasalahan, hal-hal yang menghantui, fokus kita pada kekhawatiran dan kepanikan, bukan. Tapi siang hari ini sebelum saya tutup khotbah saya mau ajak untuk semua jemaat yang hadir di HKBP Tamarunang, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, saya tidak mau tahu. Yang saya mau tahu, ketika semua itu datang menghantam kehidupan kita, fokus kita hanya pada Tuhan. Jangan pada ketakutan dan kepanikan. Karena itu yang dikerjakan oleh Nehemia. Dia tidak lari kemana-mana, dia datang menghadap Tuhan, berlutut duduk dan meyakini ada satu telinga yang akan mendengar setiap masalah, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu, firman telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami di tengah dunia ini. Tuhan, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa bagi seluruh program-program kerja HKBP Jemaat Tamarunang. Kiranya Tuhan boleh memberkati Partangyangan wilayah 2, Tuhan juga memberkati semarak lomba pesta Gotilon dan HUT ke-16 HKBP Tamarunang. Kiranya Tuhan juga memberkati undangan ibadah ucapan syukur. Tuhan juga kiranya memberkati ruas Namar Sahid. Tuhan kiranya juga memberkati ruas Namar ulang tahun. Tuhan juga memberkati ulang tahun Pardonga Sari Peon. Bapa yang ada di sorga, ketika kami mendoakan orang-orang yang kami kasihi dan seluruh kegiatan-kegiatan gereja di HKBP Jemaat Tamarunang, maka sejak saat ini kami meyakini bahwa Tuhan ada ikut serta di dalam program kerja, kegiatan pelayanan persekutuan di jemaat ini. Dan bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi lemah dan sakit, biarlah Tuhan boleh memberkati Agusta Christine Borus, Sianipar, Sianipar, MFD Siregar AMD, JJ Hutapea, Nyonya B Sinaga SE, D Borus Silain, SST MKes MKep, YFH Sitorus B Sinaga SE, Nyonya S Saragi ST Boru Sipayung. Tuhan, mari Engkau datang dalam kehidupan mereka, menyembuhkan mereka agar mereka dapat merasakan kesembuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi umat-Mu yang saat ini boleh bersuka cita ulang tahun kelahiran. Maralatan Simbolon Elvira Kondoy Boru Simarmata SE Alberto Alantius Nababan, Airin Pasaribu Samuel Mangatur Hutapea. Nama-nama yang kami sebutkan tadi, mereka bersuka cita sepanjang minggu ini, di mana Tuhan boleh memberikan usia yang baru dalam kehidupan mereka. Usia kelahiran ini kami yakin semua berasal dari Engkau, bukan karena
mereka kuat dan hebat. Kami juga mau berdoa dalam ulang tahun pernikahan keluarga K. Manurung SE, Dr. Randa R. Boru Napitu, keluarga A.W. Sitorus ST, dan J.R. Boru Sihombing SE. Tuhan, ketika ulang tahun pernikahan boleh dirayakan oleh keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, maka kami meyakini bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Oleh sebab itu mari Tuhan keluar masuk memberkati kehidupan keluarga mereka. Kami juga tidak lupa mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini, dari anak sekolah minggu sampai lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Dan ketika kami datang saat ini, kami meyakini bahwa kami pulang dengan penuh sukacita, di mana kami akan menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Berkati kami sebagai suami, kepala keluarga, berkati kami sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, berkati kami sebagai anak-anak, sehingga dalam tugas pekerjaan kami di rumah maupun di luar rumah boleh selalu ada dalam pengawasan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang memberikan persembahan ucapan syukur, persepuluhan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan persembahan syukur mereka, sehingga mereka boleh meyakini apa yang mereka berikan semuanya berasal dari Engkau. Oleh sebab itu ingatkan kepada seluruh umat-Mu agar dengan penuh sukacita mereka senantiasa memberikan persembahan syukur mereka hanya kepada Engkau, Sang Sumber berkat. Kami juga tidak lupa mau berdoa bagi Amang Pendeta. Dalam minggu ini rencana akan pulang dari seluruh kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Kiranya Tuhan boleh memberkati juga akan Parhalado HKBP Tamarunang yang senantiasa melayani seluruh umat-Mu di jemaat ini. Kami juga tidak lupa mau berdoa bagi kami semua yang Tuhan pakai untuk melayani, baik itu Kor Punguan Ama HKBP Tamarunang, persembahan pujian lansia dan keluarga HKBP Tamarunang, begitupun juga paduan suara orkes sektor 11 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, dan juga kami tidak lupa berdoa bagi Kor Punguan Ina HKBP Tamarunang, dan juga kami mau berdoa bagi tim multimedia yang ada di jemaat HKBP Tamarunang. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua yang mengambil peran dalam tugas kerja layan kami, sehingga di saat Engkau percayakan pelayanan ini, biarlah kami dapat melayani dengan penuh sukacita. Tuhan, selepas ibadah ini kami akan pulang. Mari Tuhan berjalan bersama dengan kami, dan Tuhan tibahkan kami dengan selamat, agar kami dapat bersukacita untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi organis, pemain musik, dan pemandu lagu. Biar Tuhan berkati mulut, lidah, tangan mereka ketika ibadah-ibadah minggu boleh dilaksanakan sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bernyanyi BN HKBP nomor 213 sambil memberi persembahan.
Dungsonang rohaku di ban Yesusi por supe hutaon ison dinapos dorohaku gitu atai di pasorang totong rohku sonando di pasonang tong rohku nang dihaliangi si bolis pea nang agoron namuse nang mate Tuhanku mangolumaang utakinungasan sasude sonando di pasonang tong rohku sandok dosaki bolong tunadau do diban nang sadang ason jujuron nabei namartua tondi sonando di pasonang tong rohku mangolunang mate di Yesus doa ibana porusaki atara sambi do partogi dia anata aposaku doi sonando di pasonang tong rohku
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ini